liburan mewah kantor kesannya, kudunya sih gitu. Tapi pas gue nyampe bandara sambil geret koper, ada kejutan super ampas yang nungguin gue. Tiket gue kagak ada sama sekali. Si ketua tim sialan cuma senyum sinis tanpa dosa. Ah, lo gak usah ikut, ucapnya enteng banget. Kantor kan butuh anjing penjaga, bener gak? Para cecurut penjilat di sekitarnya langsung bersorak girang. Mereka nyuruh gua terima nasib aja. Hah, kocak sumpah. Males buang-buang bacot, gua langsung balik badan dan cabut. Nyampe rumah. Langsung gue matiin nih HP. Waktunya molor nyenyak. Pas gue melek besok paginya. Boom. 99 panggilan tak terjawab. Pesan suara si bos kedengeran gemeteran penuh putus asa. Gue mohon banget selamatin kantor, atau kita semua bakal hancur. Ah, kuilah kita putar balik waktu ke malam itu di Terminal 3. Waktu itu lampu bandara terang benderang kayak siang bolong. Nyingkap semua muka munafik di sana. 1 jam sebelum jadwal terbang. Langkah kaki gue kedengeran mantap banget. Gue nyampe di gerbang keberangkatan C-23. Roda koper gue bunyi bergesekan sama lantai marmer kinclong, yang mantulin cahaya kayak cermin raksasa. Bunyinya berirama mecah berisiknya ruang tunggu. Dari jauh, pemandangan super ampas udah kelihatan jelas. Gerombolan babu kantor gue pada ngumpul di sana. Hampir 100 orang nguasain seluruh area keberangkatan. Berisiknya suara ketawa ama obrolan mereka bener-bener bikin pengumuman bandara kelelep begitu aja. Muka-muka girang dapat liburan gratisan. Mereka pada bikin gerombolan kecil. Sibuk selfie-selfie nggak jelas pakai HP masing-masing. Kilatan blitz kamera nyala gantian. Nyenterin senyum sok bahagia mereka. Dan di tengah sirkus itu, berdirilah si Liu Ruyan. Ketua tim sok asik. Dia kayak ratu lebah yang dikelilingi kroco-kroco mudanya. Gaun panjang kuning menterengnya norak abis, sengaja dipakai biar jadi pusat perhatian. Pas dia ngelihat gue, kilatan licik langsung melintas di matanya. Songongnya kelihatan banget, sok-sokan ditutupin pakai muka kaget yang aktingnya ampas abis. Astaga Lei, kok lo baru nongol sih? Suaranya sengaja disetel kencang. Gak teriak, tapi pas banget buat mancing perhatian seisi ruangan. Jelas aja biar semua anjing peliharaannya bisa denger. Gue sih cuek bebek ama nada songongnya. Anggap aja angin lalu lewat. Sambil jalan santai penuh gaya, gue lewatin tuh orang begitu aja. Tangan gue udah merogoh kantong, siap-siap nuker kartu identitas di mesin tiket otomatis. Tapi tiba-tiba tangan si Liu Ruyan menghadang jalan gue. Gaya sok kuasa banget, berasa kayak Tuhan yang ngatur segalanya di sini. Pakai gaya super belagu, dia nyibakin rambut keritingnya yang kelihatan kusam itu, nada suaranya kedengeran ngeremehin banget. Kayak lagi ngomongin hal sepele macem buang sampah. Ups, sorry ya. Kayaknya anak admin lupa beliin lo tiket. Sontak tangan gue langsung kaku di udara. Suasana berisik di sekitar langsung senyap kayak kuburan. Belasan pasang mata mendadak melototin gue. Nungguin reaksi gue berasa lagi nonton sirkus murahan. Ada yang ngeliatin ngejek, ada yang ngetawain penderitaan gue, dan ada juga yang sok kasihan tapi munafik. Maksud lo apa? Tanya gue akhirnya. Suara gue datar banget kayak danau beku. Gak ada emosi sama sekali. Si Liu Ruyan cuma ngangkat bahu, pasang muka sok polos yang bikin enek. Maksudnya? Hari ini gak ada tiket pesawat buat lo. Belum juga bacotannya kelar, seekor anjing penjilat dari divisinya langsung nyambar. Tuh cowok nyengir dengan nada yang super ngeselin. Aduh, kasihan amat ya. Tapi namanya juga error teknis. Wajarlah ya? Lagian kan ada 100 orang lebih di sini. Kelupaan 1 atau 2 orang mah biasa. Rekan kerja cewek lainnya nggak mau kalah. Ikut mojokin gue pakai senyum ularnya. Bener banget, jangan baperan lah. Kebetulan kan, lo jadinya bisa lembur buat ngejaga kantor. Lagian kudu ada yang nungguin markas kan? Ketawa ngejek langsung pecah di mana-mana. Tapi gue najis banget buat ngeliat para badut itu. Pandangan gue nembus si Liu Ruyan, langsung ngunci sosok si Siaang, staf HRD pengecut yang sembunyi di balik kerumunan orang-orang. Tuh cowok sok sibuk nge-scroll layar HP-nya. Tapi matanya yang gelisah ngehindarin tatapan gue, ditambah badannya yang kaku udah ngebongkar semuanya. Sekarang semuanya jadi jelas. Ini bukan keteledoran bodoh dari admin. Tapi emang jebakan busuk si Liu Ruyan yang udah direncanain matang-matang. Pembantaian sosial di depan umum. Dia sengaja pakai momen rame ini buat ninjek-ninjek harga diri gue sampai ke dasar jurang di depan semua orang. Ngeliat gue cuma diam, si Liu Ruyan kelihatan puas banget. Dia narik napas panjang, siap-siap mulai drama busuknya lagi. Pakai nada sok kasihan yang bikin enek, dia bilang, "Yah, lihat deh jam segini tiket pesawat pengganti pasti udah habis terjual." Dia sengaja diam bentar biar dramatis. Berasa dapat ide jenius dari langit, matanya langsung berbinar licik. Ah, gimana kalau gini aja, lo nyusul naik kereta cepat aja sekarang. Nanti kantor yang ganti kok tiket kelas 2-nya. Kita ketemu di sana ya. Dan pas detik itu juga, seisi ruangan langsung pecah sama tawa ngejek. Dari sini ke sana, butuh waktu lebih dari 30 jam tersiksa di dalam kereta. Kalau gue beneran nekat pergi, acara ampas itu pasti udah bubar pas gue nyampe. Ini mah bukan solusi namanya. Ini murni penghinaan berkedok candaan.
Tapi anehnya gue gak ngamuk. Gak ada debat-debatan juga. Sisa-sisa loyalitas gue ke kantor ini udah hangus jadi abu ditiup angin ketawa mereka. Gue cuma berdiri diam, natap tajam langsung ke mata si Liu Ruyan. Natap muka liciknya yang mulai tegang karena keder. Mata tenang gue nembus jiwanya. Mancarin aura dingin yang bikin darah beku. Kayak sumur tua yang gelap gulita tanpa ampun. Si Liu Ruyan refleks mundur selangkah, bulu kuduknya langsung meremang gara-gara tatapan maut gue. Senyum menang di mukanya langsung pecah dan kaku, di bawah pelototan ratusan mata yang tegang, gue tetap diam 1000 bahasa. Perlahan gue putusin kontak mata yang mencekik itu. Genggaman gue mengencang di gagang koper. Tanpa ragu sedikit pun, gue langsung balik badan dengan tegas. Melangkah pergi ninggalin panggung lawak murahan ini. Di belakang gue, suara ketawa pesta mereka mendadak berubah jadi kebingungan sesaat yang berubah jadi bisik-bisik canggung. Tapi gue gak peduli. Biarin aja mereka ketawa sekarang, sebelum kehancuran total ngejemput mereka besok pagi. Begitu gue balik badan, semuanya langsung hening parah. Gue cabut dari terminal itu sendirian. Sinar matahari sore yang nyengat banget rasanya kayak lagi nampar muka gue biar sadar dari mimpi buruk. Mata gue meremelek nahan silau. Di dalam gedung mewah beringas yang barusan gue tinggalin, bacotan kasar sama ketawa setan mereka masih kecium baunya, bikin luka di hati gue yang sekarang udah mati rasa total. Tapi ya kali gue langsung pulang, sambil nyeret koper buluk ini, gue langsung cabut naik kereta ekspres bandara, nerobos kota menuju pusat kemewahan paling gokil di distrik utama, supermarket impor kelas sultan. Hembusan AC-nya dingin parah nusuk tulang. Ditemenin alunan musik klasik yang adem banget. Bener-bener manjain kuping gue yang udah pengang denger bacotan sampah. Tangan gue langsung dorong troli besi. Jalan santai gak jelas arah di antara lorong-lorong megah itu. Anehnya, emosi jiwa gue yang tadinya membara langsung adem. Digantiin sama ketenangan yang damai abis. Hari ini, prinsip kuno gue resmi tamat. Dulu mah boro-boro, mau beli buah kiwi Selandia baru aja mesti ngitung koin recehan dulu, nelen ludah terus dibalikin lagi ke rak. Tapi sekarang, bodo amat. Anggur merah Chile sebotol air mineral mahal impor Prancis, sampai barang edisi terbatas yang diperebutkan orang-orang kaya palsu. Semuanya langsung gue sikat masuk troli. Langkah gue akhirnya mandek di lorong para dewa. Lorong alkohol. Tanpa ragu, tangan gue langsung nyamber sebotol Pinot Noir legendaris asal Burgundi. Cairan merah darah di dalam botol kaca itu kelihatan berkelas banget. Pas gue balik, ke kosan sempit gue yang super pengap. Malam udah mulai gelap. Koper sialan yang isinya baju-baju pantai buat liburan itu. Langsung gue banting gitu aja ke pojokan gelap. Kayak ngebuang semua sampah memori masa lalu, ogah banget gue lirik lagi walau sedetik. Tanpa babi bu, ritual bersih-bersih jiwa dimulai. Gue ngepel lantai kayu itu keset-keset kayak orang kesurupan. Gue gosok sampai mengkilap biar bisa ngaca ngeliat diri gue yang baru lahir kembali. Kaca jendela gue bikin bening kinclong kayak kristal. Tanaman layu di balkon akhirnya dapat siraman air kehidupan lagi. Buku-buku yang berantakan langsung gue rapihin lagi ke tempatnya tanpa celah. Begitu wangi lemon seger menuhin seisi ruangan dan ngusir semua hawa negatif, barulah badan gue bisa santai. Gue ngehela napas panjang dan lega banget. Dari saku celana, gue rogoh benda terkutuk pembawa sial, HP inventaris kantor. Tiba-tiba layarnya nyala terang benderang, ngerusak kegelapan malam gue. Grup chat kantor yang namanya Pantai Pasir Sanya langsung jebol kena spam notifikasi. Ratusan chat masuk bertubi-tubi. Jari gua nge-scroll layar. Ngeliat muka-muka sok suci penuh kepalsuan di sana. Selfie najis mereka di bandara, pamer tiket pesawat kelas 1, dan gak lupa juga sindiran-sindiran toksik sengaja mereka sebar. Cuma buat ngejatuhin gue yang gak ikut pergi. Gak ada beban kantor, udaranya jadi seger banget ya. Gitu isi chat mereka. Wah, bener-bener kurang ajar sih. Duit tiketnya mending buat nambah pesta lobster. Makasih ya atas tumbal lu buat kantor, bro. Muka gua gak emosi sama sekali. Cuma ada senyum dingin sedingin es batu. Kayak pembunuh bayaran profesional, gua cabut itu chip kecil dari HP. SIM card yang ngebelenggu hidup gue di neraka budak korporat ini sekarang ada di jepitan jari gue. Tinggal teken dikit dan kerak. Bunyi patahnya renyah banget. Hancur lebur jadi 2 kepingan sampah. Langkah gua mantap jalan ke kamar mandi. Sisa-sisa belenggu itu langsung gua cemplungin ke lubang kloset. Flash. Pusaran airnya langsung ngamuk, nelen kepingan kartu itu ke pembuangan terdalam, ngapus jejak busuknya dari hidup gue selamanya. Eits, belum kelar. Gua jalan ke arah router wifi di ruang tamu. Cabut kabel jaringannya secara brutal. Akses ke dunia luar resmi gua segel rapat-rapat. Pas ritual sakral pemutusan hubungan ini beres, beban berat di pundak gua rasanya langsung hilang melayang. Kamar mandi jadi tujuan akhir gua buat santai. Disiram air panas yang agak ngebakar kulit rasanya nikmat abis. Kepulan uapnya nutupin kaca, sekaligus rontokin semua daki dan hinaan busuk dari badan gue. Pakai piyama sutra yang lembutnya gak ngotak. Gue jalan nyeker ke arah balkon. Langit udah dikuasain penuh sama sang penguasa malam. Jutaan lampu neon kota kelihatan kayak galaksi bintang yang tumpah ke bumi.
Dengan gaya berkelas, tangan kanan gue langsung ngebuka tutup botol anggur mahal tadi. Gue tuang cairan dewa itu sampai penuh ke gelas. Cairan merah pekat itu muter-muter, ngeluarin aroma buah beri yang seger banget dan bikin mabuk kepayang. Sambil selonjoran di kursi santai, seteguk anggur manis langsung ngebasahin tenggorokan gue. Sensasi angetnya nyampur pas banget sama semilir angin malam yang adem. Bikin semua sel di badan gue pasrah nikmatin ketenangan ini. Layar HP mati total. Koneksi putus. Detik ini juga, kerajaan pasir halu mereka sama pesta pora sampah itu gak ada urusan lagi sama gue. Gue mending tenggelam di singgasana kedamaian mutlak punya gue sendiri. Sementara itu, ribuan kilometer dari tempat gue. Bandara Internasional Phoenix disanya lagi jadi panggung sirkus yang beda jauh cirinya. Angin pantai yang panas ngebawa bau garam laut langsung nampar rombongan itu, kawanan serigala bermuka dua dari kantor. Keluar dari terminal bergaya kayak bangsawan, langsung disambut hotel bintang 5 super megah dengan pemandangan laut lepas. Bus-bus eksklusif udah nunggu rapi kayak pasukan pengawal pribadi. Dan di sana ada si cewek caper termunafik, Liu Ruyan. Belaga kayak ratu yang lagi mimpin pasukannya, dia nikmatin banget jilatan maut dari para anteknya. Begitu masuk lobi hotel, mereka langsung melongo. Mata-mata maruk mereka pada melotot ngeliat pemandangan surga di balik kaca segede gaban. Hamparan laut biru safir, langit tak terbatas sama pasir putih yang bikin silau. Jiwa-jiwa norak mereka langsung bergejolak girang. HP Liu Ruyan kedap-kedip mulu gak ada habisnya, moto-motoin ilusi kemewahan palsunya lewat foto kerjaan yang disandingin sama segelas anggur murah. Kelar dipakein puluhan filter palsu biar kelihatan cakep, foto editan jahanam itu langsung diposting ke semua grup chat sama sosmednya. Lengkap pakai caption, yang isinya sombong bin toksik abis. Makasih bos Zhao yang paling agung. Makasih kantor tercintaku. Sambil ngeliatin laut lepas, menikmati indahnya musim semi. Ah, kasihan banget ya, ada makhluk malang yang gak level buat dapet nikmat surga dunia kayak gini. Gak butuh waktu lama, ratusan like sama komen penjilat langsung menuhin postingannya. Ngikut Kak Ian mah masa depan pasti auto cerah. Sedangkan si pecundang itu palingan lagi nangis bombay meratapi nasib di depan komputernya. Hahaha. Grup chat langsung rame sama ketawa sombong mereka. Puncak kegilaan mereka pecah pas pesta makan seafood dimulai di bawah sinar rembulan. Sang raja di raja perusahaan, si bos besar Zhao Junfeng, berdiri dengan muka merah padam teler gara-gara kebanyakan minum. Sambil ngangkat gelasnya tinggi-tinggi, dia teriak nyuruh semua budaknya buat melupakan daratan. Puas banget dah nikmatin liburan mewah kelas kakap tanpa sisa. Si Liu Ruyan tampil sok cantik, dan maksimal pakai gaun malam yang super anggun, sambil goyang-goyangin gelas sampahnya di tangannya. Sambil jalan sok seksi, dia nyamperin presdir Zhao Junfeng. Bos Zhao, tos dulu dong buat kejayaan lo. Si presdir langsung senyum lebar, dan nyambut dia dengan sangat ramah. Ruyan, kerjaan anak-anak IT belakangan ini gila sih. Mantap banget. Ini semua pasti gara-gara kerja keras lo. Tiba-tiba, mata si Ruyan langsung berkilat licik. Kayak rubah nemu celah, dia langsung sikat kesempatan emas ini. Pakai bacotan manisnya, dia putar balikin fakta sesuka jidatnya. Padahal sistem gokil yang udah dioptimalin itu murni hasil kerja keras si Lei sendirian, tapi malah diaku-akuin sebagai hasil kepemimpinan dia yang jenius. Si rubah ini ngaku-ngaku itu prestasi hebat hasil kerja sama tim di bawah perintahnya. Omong kosongnya lancar banget tanpa beban. Kemakan omongan manis itu, si bos Zhao manggut-manggut puas banget. Gokil. Proyek ini bener-bener aset berharga banget. Ketipu mentah-mentah sama akting si Ruyan, si bos malah ngejanjiin bonus yang gak main-main. Ntar pas balik ke kantor, gua bakal kasih bonus gede-gedean buat tim lo. Dengar janji manis itu, si Ruyan ketawa manja berasa udah menang banyak. Dia ngangkat gelasnya lagi buat bersulang. Tapi pas banget waktu, pesta lagi seru-serunya dan semua orang lagi teler, tiba-tiba ada notifikasi laknat masuk. Di grup obrolan internal anak-anak IT, ada chat darurat masuk dari bocah magang cabang di Jing yang apes dapet giliran ronda malam. Pesannya bener-bener darurat level dewa. Lapor semuanya. Sistem transaksi utama mendadak error parah. Datanya kacau banget ngeri. Butuh arahan secepatnya, please. Sementara si Ruyan yang masih asik tebar pesona cuma ngelirik HP-nya males-malesan. Jidatnya langsung berkerut saking keselnya, sambil sok berkuasa, dia ngetik balasan belagu, ngapain sih pada panik lebay gitu? Paling cuma error receh. Jalanin aja SOP biasa, tinggal restart aja servernya. Dia ogah banget malam kemenangannya dirusak gara-gara masalah teknis ginian. Apalagi sampai bikin mood si bos besar ancur. Sialnya teriakan panik dari si bocah magang itu langsung tenggelam gara-gara spam foto-foto pesta mewah di grup. Ketimbun sama video hura-hura dan bacotan para penjilat bos. Peringatan super penting itu langsung hilang gak berbekas. Malam makin larut, suara ombak ngiringin pesta disanya yang masih rame gila, tapi gak ada satu orang pun yang sadar. Kalau badai kiamat yang bisa bikin perusahaan bangkrut lagi ngumpul di ujung tanduk. Di tengah sunyinya malam, angin laut rasanya dingin banget nusuk tulang. Pas hampir semua orang udah teler berat, grup chat anak-anak IT tiba-tiba meledak kayak gunung berapi. Si anak magang tadi teriak histeris lagi.
Kali ini, banjir kode error warna merah darah langsung menuhin seluruh layar monitor. Voice note darurat dari dia meledak kayak bom nuklir ngebangunin semua orang yang lagi enak-enak tidur. Jantung para teknisi senior. Rasanya mau copot pas lihat notif laknat itu. Muka mereka langsung pucat pasi kayak mayat hidup. Namanya juga veteran. Mereka tahu betul seberapa ngerinya situasi ini. Peringatan kode merah total itu sama aja kayak hukuman mati buat sistem paling dasar. Ini bukan error ecek-ecek biasa. Yang kelar cuma gara-gara di restart servernya. Si Ruyan yang baru aja pakai masker muka langsung lompat dari kasur empuknya, keringat dinginnya langsung ngucur. Tapi dasar sombong, dia masih gak mau terima kenyataan. Sambil gemeteran, dia ngetik omelan sok galak. Ngapain sih lo pada ribut tengah malam buta gini? Suruh tim maintenance cek lagi yang bener, paling cuma masalah jaringan atau hardware usang. Tapi belum ada 10 menit, kepala tim maintenance teriak frustrasi lewat voice note di grup. Di belakang suaranya kedengeran bunyi sirine server. Yang teriak kencang banget bikin bude, ini bukan masalah hardware, bukan gangguan jaringan juga, woi. Gue baru aja cek log servernya. Logika inti dari sistem Feng Chao bentrok parah. Bencana yang sesungguhnya akhirnya dateng. Sekarang semua jalur transaksi error tanpa henti. Datanya ancur lebur gak bersisa. Begitu nama sistem Feng Chao disebut, grup chat langsung hening seketika. Hening yang mencekam langsung nyelimutin para teknisi. Gak ada satu orang pun di perusahaan ini yang gak tahu seberapa keramatnya sistem Feng Chao itu. Itu tuh jantungnya perusahaan raksasa ini. Sistem transaksi pintar yang rumitnya nggak ngotak. Mesin utama yang ngejalanin seluruh kerajaan bisnis mereka. Dan bagian paling ngerinya, dari struktur dasar sampai algoritma paling dalam, sistem ini dibikin murni sama si Lei sendirian. Si jenius yang rakit semuanya dari nol. Selain dia, nggak ada satu orang pun yang bisa ngerti rumitnya kode-kode dewa itu. Detik itu juga, kepanikan total langsung pecah. Rasa mabuk para teknisi di sana langsung hilang seketika. Kayak kesurupan, mereka langsung ngebongkar koper dan ngeluarin laptop mereka. Puluhan orang desak-desakan di satu kamar hotel. Mata mereka melotot ke layar laptop, yang sekarang berubah jadi lautan kode error merah darah. Barisan kode error itu merayap liar, bikin kepala si Ruyan pusing 7 keliling. Keringat dingin langsung ngucur deras di jidatnya. Otaknya benar-benar ngeblank. Dia gak paham apa-apa. Semua kebanggaan palsu. Dan klaim prestasi yang dia pamerin sebelumnya, sekarang ancur lebur gak bersisa. Hancur berkeping-keping pas dihadapin sama krisis IT yang sebenarnya. Di tengah situasi yang super depresi itu, salah satu programmer muda yang baru masuk akhirnya mentalnya kena saking stresnya. Sambil gemeteran, dia ngomong pasrah, bencana selevel ini cuma Kak Lei yang bisa nyelamatin. Kan emang dia pencipta sistem ini? Omongan itu nancep kayak jarum beracun. Langsung nusuk ego si Ruyan yang paling rapuh. Kayak singa terluka. Dia langsung nengok dengan tatapan super tajam. Matanya langsung ngasih lirikan maut yang super sinis. Bacot lo, diem. Bentak dia kencang banget. Lagian, ngapain juga peduli. Si curut miskin itu cuma pecundang ampas yang bahkan ketinggalan pesawat. Berani-beraninya dia. Halah, gak usah cengeng dan manja deh. Jangan berani-beraninya lo numpahin salah ke orang misterius yang batang hidungnya aja gak kelihatan hari ini. Tapi di balik gaya sok kerasnya, suaranya gemetaran parah. Cuma gertakan kosong doang buat nutupin panik setengah mati. Di mata orang-orang di situ, cewek ini gak lebih dari badut yang lagi nyari pelampiasan. Tapi heran, gak ada satupun yang berani ketawa. Aura di ruangan itu mendadak dingin mencekam. Rasa putus asa yang gak kelihatan mulai mencekik leher mereka satu persatu. Kengerian yang asli baru aja dimulai. Direktur keuangan lari nerobos lorong kayak kesurupan setan. Target dia cuma satu. Pintu ruang istirahat VIP punya sang penguasa, Direktur Utama Zhao Junfeng. Bodoh amat sama sopan santun. Pintu langsung didobrak kasar. Om-om parubaya itu berdiri ngos-ngosan. Mukanya pucat pasi kayak mayat hidup yang baru bangkit dari kubur. Gawat darurat bos, sistem trading utama kita mati total. Di saat yang sama, si bos besar Zhao Junfeng lagi duduk santai bin angku. Layar gede di depannya nampilin muka para bos-bos tajir dunia. Sebuah negosiasi kelas kakap yang bakal nentuin hidup matinya perusahaan di kuartal berikutnya. Gara-gara diganggu, auranya langsung berubah gelap. Tapi dasar pebisnis kelas kakap, mukanya langsung balik lempeng kayak tembok besi. Tenang dulu. Jelasin pelan pedan. Ada apaan? Tanya dia dingin. Paling cuma masalah error kecil biasa, kan? Suruh babu-babu di divisi IT buat beresin itu sekarang juga. Tapi si bawahan malah geleng-geleng kepala frustrasi. Bos, lo gak paham apa? Sistemnya gak mati, tapi ngamuk gila-gilaan gak bisa dikontrol. Suara direktur keuangan pecah saking paniknya. Kakinya lemes banget nyaris merangkak kayak anjing pasrah di kaki Zhao Junfeng. Tangannya yang gemetaran nyudurin tablet ke muka si bos. Layar itu nyala terang, nampilin tumpukan data yang gerak liar kayak badai. Benar-benar mimpi buruk yang jadi nyata. Angka kerugian warna merah darah di layar langsung melompat gila-gilaan. Muter cepet banget kayak kesurupan iblis. Sistemnya bukannya mati, tapi malah berubah jadi monster rakus yang nggeragot duit.
Algoritmanya ngeksekusi transaksi dengan logika yang 100% ancur-ancuran. Kiamat duit, cuma dalam 10 menit terakhir, dewa kematian beneran udah ngebabat abis semuanya. 80 juta lenyap tanpa sisa jadi abu, dan boncosnya masih terus ngegulung makin gede kayak longsoran salju raksasa. Pas baca angka itu, muka lempeng jauh Jun Feng seketika retak parah. Wajahnya pucat pasi kayak mayat. Badannya kaku pas matanya melotot ngelihat lautan angka merah yang terus ngerobek-robek jantung perusahaannya. Urat-urat kemarahan langsung nonjol ngeri di pelipisnya. Kasar banget. Dia langsung matiin telepon penting itu. Tangannya nyengkeram gagang telepon. Kayak pengen ngeremukin itu barang sampai jadi debu. Dia ngajak ribut dengan auman menggelegar kayak naga sekarat. Seret semua petinggi divisi teknis ke ruangan gue. Gue kasih waktu 5 menit, atau lo semua gue tendang ke neraka. Pas 5 menit berlalu. Ruang istirahat si bos besar sekarang penuh sesak. Nona Liu Ruyan sama pasukan kroco teknisinya berdiri gemetaran sambil nunduk dalam-dalam. Udah kayak barisan napi hukuman mati yang nunggu kapak algojo nebas leher mereka. Tekanan mental di ruangan itu kerasa pekat banget. Bener-bener aura pengen ngebunuh. Oksigen serasa kesedot abis, bikin tenggorokan semua orang tercekat. Brak. Tinju jauh Jun Feng menghantam meja kayu tebal itu sampai nyaris belah dua. Pecahan cangkir keramik langsung terbang berhamburan. Jelasin ke gue. Bangsat, lelucon sampah macam apa ini? Tatapan mautnya nyapu seluruh ruangan, bikin nyali mereka ciut seketika kayak ditebas pedang iblis. Sampai akhirnya matanya ngunci ke si ketua tim. Liu Ruyan. Lo yang megang kendali atas anjing-anjing teknis ini. Kasih gue satu alasan logis sebelum gue ancurin karir lo sampai gak bersisa. Lutut cewek sok keras itu rasanya mau copot. Otaknya langsung ngeblank. Di tengah panik yang bikin buta, dia cuma bisa ngelontarin alasan sampah yang dari awal dipakai buat tameng. Itu. Ampun. Bos Zhao. Mungkin arus listrik di ruang server pusat lagi gak stabil. Atau mungkin, keringat dingin ngucur deras basahin punggungnya. Mungkin ada kroco magang yang salah ngetik kode. Bacot lo, diem. Raungan Zhao Junfeng langsung motong omong kosongnya kasar banget. Marahnya udah nembus batas kewarasan. Mata si penguasa sekarang merah darah. Emosinya meluap-luap ngebakar akal sehat. Gue gak butuh alasan sampah lo. Yang gue butuh itu solusi. Sekarang juga. Kasih tahu gue gimana cara ngejinakin monster sialan ini. Nona Liu langsung mengkerut ketakutan. Muka sok belagu yang tadi dia pamerin sekarang berubah jadi muka putus asa pecundang. Keheningan mencekam langsung menutupi seluruh ruangan. Gak ada satupun yang berani sekadar narik napas. Di tengah sepi itu, cuma kedengeran gumaman putus asa si direktur keuangan yang gundah gulana. Angkanya. Ya Tuhan. Ini udah tembus 100 juta. Di saat kiamat finansial ini kayak gak ada obatnya, tiba-tiba ada suara kecil yang mecahin ketegangan. Ternyata itu si cowok miskin yang kemarin harga dirinya diinjek-injek sama Nona Liu. Mentalnya emang udah ancur lebur dengan suara gemetaran kayak lalat kejebak jaring. Sistem pertahanan bos Zhao ini. Fondasi sama tingkat kerumitan algoritmanya tuh udah beda level, beda dimensi. Di seluruh kantor ini, dia nelan ludah susah payah. Cuma Kak Levei yang bisa berhentiin ini. Amukan Zhao Junfeng mendadak diem. Alisnya ngerut tajam. Levei? Siapa nih sepuh rahasia yang punya kekuatan segila itu? Kayak orang mau tenggelam yang nemu pelampung, si bos besar langsung melotot tajam ke arah kepala divisi SDM. Ada secuil harapan terakhir yang nyala di matanya yang frustrasi. Levei. Siapa dewa penyelamat namanya Levei ini? Seret dia ke depan muka gua sekarang. Badan kepala divisi SDM langsung gemetaran hebat gara-gara tekanan intimidasi sekejam itu. Bos. Dia. Suaranya kesumbat di tenggorokan. Tatapan Zhao Junfeng seketika berubah jadi tombak es tajam yang nusuk jantung bawahannya tanpa ampun. Maksud lo apaan dia gak ada di sini? Bukannya acara kantor ini udah di-planning dari jauh-jauh hari? Jangan berani-beraninya lo numbalin nyawa lo sendiri. Keringat segede biji jagung ngucur deres dari jidat cowok malang itu. Kami lupa pesenin tiket pesawat buat dia bos. Lupa pesen tiket? Amukan yang 10 kali lipat lebih dahsyat langsung meledak. Satu-satunya sepuh penyelamat perusahaan ini. Dan lo semua. Gerombolan beban gak berguna. Bahkan gak pesenin tiket kelas ekonomi buat dia, telepon dia. Hubungin dia detik ini juga, suruh dia bobol masuk ke sistem sebelum kita semua mampus. Sisa-sisa belagu Liu Ruyan langsung lenyap tak berbekas. Tangannya gemetaran parah pas ngerogoh HP-nya. Di bawah tatapan maut semua orang, dia nyoba nelpon nomor kantor si sepuh legendaris itu. Tapi bukannya dengar suara penyelamat yang menggema di ruangan itu malah suara operator robot yang dingin banget. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mati dah. Kesabaran Zhao Junfeng benar-benar udah habis sampai ke batas akhir. Matanya melotot gila, hubungin nomor pribadinya bangsat, siapa aja, telepon dia sekarang juga. Siapa di antara lo semua yang punya kontaknya? Tatapannya nyapu ruangan dengan liar. Tapi respon yang didapat cuma muka-muka cengo. Keheningan yang horor kembali nyekek leher mereka. Kenyataan pahit langsung nampar mereka keras banget kayak hantaman besi.
Levei. Cowok itu. Emang cuma bayangan misterius di kantor ini. Sosok serigala penyendiri yang gak pernah ngebiarin siapapun masuk ke dunianya. Jejak si dewa teknologi tiba-tiba hilang di telan bumi. Gak ada satupun karyawan yang nyimpen kontak pribadinya. Zhao Junfeng, si CEO belagu, sekarang ngamuk kesetanan. Matanya merah menyala mirip monster yang kejebak di jeruji keputusasaan. Sambil nunjuk manajer HRD pakai jari gemeteran, dia teriak histeris. Bongkar semua database sekarang juga. Cari kontak sama alamat rumahnya sampai dapet. Si manajer langsung ngacir pontang-panting demi nyelamatin nyawanya sendiri. Cuma dalam hitungan menit, selembar kertas isi nomor keramat itu langsung diserahin. Zhao Junfeng langsung nyamber tuh kertas kasar banget kayak orang kelaparan. Jarinya langsung gerak cepet neken layar HP mahalnya. Tapi, yang ngejawab cuma nada mati yang langsung ngebantai abis semua harapannya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator itu langsung jadi sumbu ledakan. Amarah si CEO belagu akhirnya pecah tak terkontrol. Aura membunuh langsung menuhin seisi ruang eksekutif itu. Tatapan tajamnya sekarang ngunci cewek yang dari tadi gemeteran ketakutan di pojokan ruangan. Liu Ruyan. Sama si manajer tolol itu. Kok bisa-bisanya engineer inti yang megang urat nadi perusahaan? Gak dapet tiket buat liburan elit ini? Otak kalian berdua ditaruh di mana sih pas kerja? Kaki Liu Ruyan langsung lemes kayak jeli. Keringet dingin ngucur di wajah liciknya yang masih aja berusaha ngeles. Tuan Zhao, ini pasti beneran salah anak-anak administrasi. Aku beneran gak tahu apa-apa. Zhao Junfeng langsung meludah saking jijiknya. Drama murahan cewek ular ini udah gak mempan lagi buat dia. Tanpa basa-basi, dia langsung telepon darurat Direktur Admin Pusat di Beijing. Di loudspeaker biar semua orang di situ dengar kebenarannya. Suara gemeteran penuh ketakutan dari seberang telepon langsung menggema, mirip palu hakim yang siap ngetok vonis mati di ruangan itu. Tuan Zhao, ini semua perintah langsung dari ketua tim Liu Ruyan. Dia sendiri yang nyamperin saya beberapa hari lalu. Dia bilang, si Lei Wei sendiri yang mohon-mohon biar gak usah diajak ikut liburan kantor ini. Dia ngelarang keras kami buat beliin tiket buat dia. Boom, kebenaran langsung kebongkar di depan mata. Suasana ruangan langsung hening mencekam kayak kuburan. Ratusan tatapan sinis langsung nusuk ke arah Liu Ruyan, penuh aura kebencian dan caci maki tanpa suara. Zhao Junfeng pun langsung matiin sambungannya. Langkah kaki si Xiao kedengeran berat pas ngedeket kayak malaikat maut. Dia ngeliat remeh cewek itu dari atas. Suaranya tenang banget, tapi nyimpen badai api neraka yang siap ngebakar habis apapun. Keren. Lu beneran keren ya Liu Ruyan. Sandiwara lu beneran gokil. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Tiap detiknya rasanya kayak ngeliat tumpukan duit kebakar sia-sia. 1 jam berlalu berasa kayak di neraka. Direktur keuangan tiba-tiba nerobos masuk dengan muka sepucat mayat. Laporan kerugian. Udah tembus angka 11 digit. Ini bukan lagi masalah biasa, fondasi kerajaan bisnis raksasa mereka benar-benar lagi hancur lebur. Dan sialnya, musibah gak berhenti di situ. Satu-satu klien kakap mereka mulai telepon, nuntut penjelasan atas kekacauan fatal ini. Caci maki terdengar sahut-sahutan dari ujung telepon. Kepercayaan mereka langsung ambyar. Malahan, ancaman putus kontrak langsung dilontarin tanpa ragu. Kalau server gak balik normal sebelum matahari terbit, siap-siap denda penalti miliaran rupiah dan semua dana investasi bakal ditarik. Kaki Zhao Junfeng langsung lemes gak sanggup nopang badannya. Tampang sombongnya hancur, digantiin rasa takut yang langsung nyekik leher. Baru sekarang dia sadar, ini bukan cuma error sistem biasa. Tapi ini kiamat yang siap ngeratain. Kerajaan bisnis yang udah dia bangun capek-capek seumur hidup cuma dalam waktu semalam. Dan kunci buat nyetop kiamat ini cuma karyawan rendahan yang baru aja mereka buang kayak sampah. Cowok yang sekarang ngilang bak bayangan gak mau ditemuin sama sekali. Obok-obok seisi kota kalau perlu, temuin dia sekarang juga. Zhao Junfeng langsung ngerahin semua jaringan elit dan sumber dayanya tanpa sisa. Dia bahkan neken bos-bos perusahaan telekomunikasi. Maksa mereka ngehack sinyal demi ngelacak lokasi HP Lei Wei. Tapi hasilnya nihil. HP itu mati total. Bikin si jenius bener-bener terputus dari dunia luar. Pilihan terakhir. Si CEO langsung ngasih perintah mutlak ke wakil direktur di Beijing. Batalin semua cuti. Bawa pasukan lu. Dan serbu rumah Lei Wei malam ini juga. Di saat yang sama, grup chat elit kantor langsung hening seketika. Ketawa sombong pas pamer liburan langsung lenyap gitu aja. Digantiin sama kepanikan massal yang nyari-nyari nama Lei Wei. Para penjilat yang kemarin ngetawain dia sekarang memelas kayak anjing kelaparan. Layar langsung penuh stiker nangis sama kalimat minta ampun yang bikin enek. Sikap sok tulus mereka beneran bikin mual. Kak Wei, kami mohon ampun, tolong aktifin HP lu sekarang juga. Dewa Wei, selamatin nyawa kami. Perusahaan bakal bangkrut tanpa lu. Sementara itu, si biang kerok, Liu Ruyan, sekarang jadi tahanan rumah si CEO. Gak boleh ada satu kaki pun yang berani melangkah keluar. Cewek licik itu langsung ambruk. Duduk mengenaskan di lantai marmer yang dingin. Matanya kosong natap notifikasi bencana di layar HP-nya.
Nyesel sekarang mah udah telat, karmanya langsung dibayar kontan. Gak lama setelah itu, tim pencari yang ngegerebek rumah Lei Wei balik bawa kabar yang bikin sisa waras hilang. Bos Zhao, kami udah dobrak masuk. Gak ada siapa-siapa di dalam. Kunci gandanya masih utuh, jelas dia udah ngerencanain ini semua. Kami udah tanyain tetangganya, dan tebak mereka bilang apa. Seharian penuh batang hidungnya gak kelihatan sama sekali di area apartemen. Dengar itu, tubuh Zhao Junfeng langsung lemes tak berdaya, tatapannya kosong natap langit-langit ruangan. Jiwanya ditarik paksa ke jurang keputusasaan terdalam. Puluhan tahun dia malang melintang naklukin dunia bisnis yang kejam. Dengan sombongnya ngerasa bisa ngendaliin semua pionnya. Tapi gak pernah sekalipun kepikiran di otaknya, kalau seekor semut pekerja yang selalu direndahin. Si cupu yang dulu diremehin kayak debu jalanan, sekarang malah terbukti jadi pilar utama yang nopang segalanya. Hidup matinya korporat raksasa ini ternyata mutlak ada di genggaman cowok itu. Dengan jari gemetar, si bos brengsek itu nyengkeram ponselnya. Matanya melotot panik ke satu nama di layar, Lei. Kayak orang gila yang hilang akal sehat, dia terus-terusan neken tombol telepon tanpa henti ke nomor yang udah gak aktif itu. Dia bener-bener kayak orang tenggelam yang megap-megap ngelawan pusaran air, berusaha nyari satu-satunya tali penyelamat di tengah badai kehancuran. Sementara itu, di tempat lain, sinar matahari pagi nerobos celah gorden abu-abu, bikin bayangan emas yang estetik di sudut kamar gua. Untuk pertama kalinya, gua bangun tidur dengan tenang, ngerenggangin otot-otot yang kaku, dan ngebiarin semua beban kerjaan yang bikin stres lenyap gitu aja. Jam digital di meja samping kasur udah nunjukin angka 10 pagi. Gila, ini gokil banget. Setelah 3 tahun kerja Rodi jadi budak korporat, ini tidur paling nyenyak yang pernah gua rasain. Gua singkap gorden kamar dengan santai. Sinar emas matahari langsung nerangi setiap sudut ruangan. Sayup-sayup terdengar suara tawa anak-anak dari luar, bawa kehangatan yang udah lama banget hilang dari hidup gua. Langkah kaki gua kerasa enteng banget pas jalan ke dapur. Pagi ini, gua mutusin buat bikin sarapan mewah ala raja buat diri gua sendiri. Telur mata sapi setengah matang yang super sempurna, disajiin estetik bareng beberapa potong roti bakar yang garing dan semangkuk salad buah seger. Sambil nyantai di kursi rotan balkon pribadi, gua nikmatin makanan itu, sambil ngeliatin sibuknya jalanan kota di bawah sana. Bener-bener ketenangan yang gak ada tandingannya. Setelah kelar nikmatin ritual pagi yang sempurna ini, dan beresin sisa-sisa di dapur, baru deh gua ambil ponsel dari dalam laci meja. Gua pencet pelan tombol power di sampingnya. Pas logo sistemnya nyala di layar. Boom! Rentetan notifikasi langsung meledak kayak bom waktu. Ratusan panggilan tak terjawab. Dan chat beruntun masuk brutal tanpa henti. Nada dering HP gua teriak-teriak gak ada ampun. HP gua bahkan sempat nge-lag parah sampai 60 detik, ngeblank gara-gara tsunami kepanikan itu sebelum akhirnya lancar lagi. Gua ngeliat ke layar dengan tatapan sedingin es. Jumlah panggilan tak terjawabnya gila-gilaan. Bener-bener fantastis. Didominasi sama nama Presdir Zhao yang menuhin seluruh riwayat telepon gua. Diikuti daftar nomor telepon dari para bos eksekutif kantor. Tapi ya sorry aja, gua gak minat sama sekali buat ngebalas telepon putus asa mereka. Jari gua malah asyik nge-scroll santai buka aplikasi chat. Kotak masuk gua udah berubah jadi lautan kepanikan. Gua buka ruang obrolan sama si Zhao Junfeng, dan puluhan voice note udah ngantre buat didengar. Gua pencet tombol play tanpa beban, terus gua taruh HP itu di atas meja marmer. Sambil nyeruput air hangat, mari kita tonton drama komedinya. Voice note pertama, masih belagu dan sok berkuasa kayak biasanya. Lei, cepet aktifin HP lu dan hubungin gua sekarang juga. Voice note kedua. Marah tapi udah mulai frustrasi. Mau lu apa sih sebenarnya, hah? Apa lu gak tahu? Kekacauan kayak gimana yang lagi nimpa perusahaan sekarang? Tapi di tengah-tengah rekaman, nada sok jagonya mulai retak gara-gara panik. Lei, ini perintah wajib dari gua. Beresin sistemnya sekarang juga. Pas masuk ke deretan pesan-pesan terakhirnya, suara si brengsek itu benar-benar hancur berantakan. Kedengeran getaran gemeteran yang mengenaskan, bahkan ada suara isak tangis yang gak sanggup dia tahan. Lei, gua mohon, gua ngemis sama lu, sebutin aja berapa nominalnya, gua bakal penuhin apapun syarat lu asal lu mau balik. Perusahaan kita benar-benar di ujung tanduk mau bangkrut total. Muka gua tetap datar tanpa ekspresi. Dengerin rengekan putus asa itu, rasanya kayak denger dongeng murahan yang gak penting. Cuma lelucon sampah yang gak bikin gua kasihan sedikit pun. Pas di detik itu juga, layar HP gua nyala terang lagi. Dua kata yang gak asing muncul di tengah keheningan, Presdir Zhao. Nada deringnya ngerusak ketenangan kamar gua secara brutal. Tapi tangan gua gak gerak sedikit pun. Gua cuma duduk diam, nikmatin pemandangan nama yang kedap-kedip panik di layar. Bener-bener tontonan kepanikan tanpa suara yang memuaskan banget. Dengan santai, gua seruput lagi air di gelas gua. Gua biarin nada dering itu teriak-teriak sampai 1 menit penuh. Pas kesabaran si bos bangsat itu hampir putus, baru deh jari gua ngegeser tombol hijau lambat-lambat. Lei, ini beneran lu? Lei, akhirnya lu angkat juga teleponnya.
Di ujung telepon, suara Zhao Junfeng kedengeran serak dan histeris. Kayak orang yang baru ditarik dari bibir jurang kematian. Ya, balas gua dengan nada super hambar, setenang kayak nanyain menu makan siang biasa. Gak ada emosi. Gak ada empati. Respon dingin gua ini benar-benar kayak ngeguyur air es, yang bikin kepanikan Junfeng di seberang telepon agak mereda. Terus, dia mulai nyerocos lagi dengan napas ngos-ngosan, ngeracau soal kiamat yang lagi ngancurin dinasti bisnisnya. Lei, dengerin gua baik-baik. Sistem Feng Chao udah hancur total. Sekarang seluruh jaringan transaksi kita lumpuh total. Kita udah rugi hampir 30 miliar. Aliran dana perusahaan benar-benar mampet. Kalau mimpi buruk ini nggak kelar-kelar, besok kita terpaksa harus gulung tikar. Teriakannya pecah kencang banget, penuh rasa putus asa yang benar-benar ngeruntuhin gengsinya. Gua cuma diem dengerin dia menderita. Tanpa motong omongannya, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ngebiarin dia numpahin semua ketakutan terbesarnya sampai gak tersisa. Pas dia udah puas ngedumel panik, kedengeran helaan napas berat dan keheningan panjang dari sana. Udah kelar mocehnya? Tanya gua dengan nada dingin bin sadis. Cuma butuh 2 kata buat bikin si Zhao Junfeng langsung matung. Kelihatan banget dia gak nyangka gua bakal sesantai ini, tapi sedetik kemudian, tuh orang langsung panik setengah mati. Semuanya udah beres. Kelar semua. Tuan Lei. Please buruan balik. Bentar. Jangan kemana-mana dulu. Gua bakal kirim jet pribadi buat jemput lo detik ini juga. Di mana alamat lo? Tawa kecil gua langsung motong bacotan paniknya. Asli, kocak banget ngelihat dia kayak gini. Presiden Direktur Zhao yang terhormat. Gue sih bisa aja balik. Gue sengaja ngegantung omongan gue. Biar kata-kata gue berasa kayak cekikan maut di lehernya lewat telepon. Tapi jelas ada 3 syarat mutlak. Aura intimidasi gue langsung keluar. Gue bisa denger napasnya langsung tercekat di seberang sana. Gak bakal gue kasih celah sedikit pun buat dia napas, apalagi nawar. Pakai nada sedingin es dan ketenangan yang mematikan, gue langsung jatuhin bom pertama. Syarat pertama, pakai situs resmi perusahaan, sama semua akun medsos resmi kayak Weibo. Rilis surat minta maaf terbuka khusus buat gue. Kalian harus klarifikasi kebenaran asli di balik kasus bandara waktu itu. Dan ingat baik-baik, surat ini wajib lo tulis sendiri. Tuan Zhao Junfeng. Ketik sendiri, tanda tangan sendiri, terus pin di halaman utama selama 1 minggu penuh. Telepon langsung hening seketika. Tuh orang pasti lagi nahan biar gak muntah darah. Tanpa ampun, gua lanjut lagi. Syarat kedua. Detik ini juga. Tendang si Liu Ruyan dari perusahaan. Pakai alasan pemalsuan data proyek, plus sabotase licik ke pemegang teknologi inti. Bikin pengumuman resmi kalau si betina ular itu udah bikin rugi bandar ke grup kita. Sebarin pengumuman pemecatan gak hormat ini ke seluruh penjuru industri. Gue mau patahin kedua kakinya, pastiin dia gak bakal bisa cari makan lagi di dunia ini. Dan puncaknya, gue keluarin kartu as paling mematikan. Syarat ketiga. Siapin kontrak kerja baru buat gue. Gue mau posisi eksklusif. Jabatan Direktur Teknologi Utama. Gue cuma tunduk sama perintah lo doang. Dan gaji gue harus bersih jutaan yuan per tahun. Oh, satu lagi. Gue juga minta jatah 5% saham murni perusahaan. Tulis hitam di atas putih dan harus berlaku detik ini juga. Omongan gue kedengaran santai banget tanpa beban. Tapi tiap kata berasa kayak pedang gaib yang langsung nusuk tepat ke jantung si Zhao Junfeng. Suasana langsung berubah sunyi senyap kayak kuburan. Gue bahkan bisa ngebayangin mukanya yang melas dari sini. Siok, pucat pasi. Penuh amarah yang gak bisa diluapin, plus putus asa tingkat dewa. Kalau gaji setinggi langit sih mungkin dia masih kuat nahan. Tapi 5% saham? Itu mah sama aja kayak nyodet daging dari badannya sendiri. Syarat ini jelas bakal ngerubah nasib gue 180 derajat. Dari yang tadinya cuma keset yang bisa ditendang kapan aja, langsung naik kasta jadi salah satu penguasa tertinggi di perusahaan. Posisi nggak tersentuh yang bahkan bikin seorang bos besar pun harus nunduk sungkem ke gue. Gue nyandar santai sambil nikmatin momen ini. Ngapain juga buru-buru? Si bajingan ini udah gak punya celah buat kabur lagi. Daripada bisnisnya hancur lebur jadi abu. Lepas 5% saham jelas harga yang murah banget. Dan tebakan gue bener terbukti. Cuma butuh waktu 15 detik yang dramatis. Buat si Zhao, waktu segitu pasti berasa kayak disiksa di neraka selama 1 abad. Tiba-tiba, kedengaran suara giginya yang gemertakan nahan emosi. Oke. Gue setuju semuanya. Terdengar helaan napasnya yang berat banget, seolah-olah dia baru aja nuker sisa umurnya cuma buat ngomong begitu. Pilihan yang cerdas. Bibir gue langsung senyum lebar penuh kemenangan. Lo emang pebisnis sejati yang tahu kapan harus nunduk. Nah, sekarang mulai hitung mundur. Gue kasih waktu pas 30 menit. Dalam setengah jam, surat minta maaf sok suci lo itu harus udah viral di internet. Dan surat kematian karir si Liu Ruyan wajib tersebar ke seluruh industri. Sekalian juga, pecut tim hukum lo itu biar cepat kerja. Siapin draft pemutusan kontrak paksa buat tuh cewek. Sama siapin kontrak baru gue. Kirim scan dokumen resmi yang udah dicap langsung ke email gue.
Kalau mata gue nggak ngelihat ada cacat sedikit pun di kontrak itu, baru deh kita omongin soal nyelamatin perusahaan lo. Gak pakai basa-basi, gak nunggu dia ngegonggong lagi klik. Telepon langsung gue matiin. Bidak catur sekarang udah balik jadi raja. Kendali penuh ada di tangan gue. Sementara itu, jauh di seberang sana, si Zhao Junfeng yang tadinya bengong bego langsung ngamuk kayak banteng yang abis disuntik adrenalin. Teriakan paniknya langsung pecah. Teriakan histerisnya hampir ngerubuhin seisi lantai hotel mewahnya. Tim Humas, tim hukum, divisi HRD, sampai seluruh jajaran bos besar level dewa di ibu kota. Semuanya diseret paksa dari kasur empuk mereka. Rapat bubar, liburan batal, semuanya dipaksa kerja Rodi demi nurutin perintah gila si bos, dan emang gokil efek dari rasa takut, belum genap 20 menit, boom. Situs resmi perusahaan sama seluruh jagat maya langsung geger. Pop-up raksasa muncul barengan. Nampilin surat terbuka dengan prioritas paling tinggi. Judul utamanya dicetak tebal pakai warna merah menyala. Kepada pilar teknologi utama kami, Tuan Lei Wei yang terhormat. Ini adalah permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Asli, pemandangan yang bikin puas banget. Si penguasa kejam Zhao Junfeng, sekarang benar-benar nunduk sampai cium tanah. Isi surat itu ngebongkar kasus di bandara secara detail banget. Mereka ngaku dengan rasa malu yang luar biasa. Kalau manajemen selama ini emang buta dan lalai parah. Dan gak lupa, mereka numbalin oknum karyawan parasit sebagai dalang utamanya. Kasus perundungan kantor yang menjijikan ini akhirnya kebongkar juga. Di paragraf penutup, tertulis jelas permintaan maaf atas nama perusahaan, dan pastinya harga diri si direktur yang sekarang udah sukses gue injak-injak. Berita memalukan ini langsung viral dan nyebar cepat ke seluruh kalangan industri. Waktu terus berjalan, tepat di menit ke-29, klunting. Satu email masuk dari direktur hukum. Datang tepat waktu kayak orderan makanan cepat saji. Pas gue klik lampirannya, mata gue langsung dimanjain sama kontrak sakti yang dibuat super mulus tanpa celah sedikit pun. Cap emas perusahaan sama stempel pribadi si Zhao Junfeng kelihatan jelas terpampang di sana. Kontrak direktur teknologi utama. Dengan jaminan gaji jutaan yuan. Saatnya gue naik tahta lagi. 5% saham utama, tertulis jelas hitam di atas putih. Gak ada satu koma pun yang lolos. Gue scan lembaran itu pakai mata setajam elang. Cuma buat mastiin tikus-tikus itu gak masang jebakan busuk. Pas semuanya udah aman, gue langsung sambar HP. Telepon langsung gue arahin ke Zhao Junfeng. Kontraknya udah di tangan gue, suara gue dingin banget pas masuk ke telepon. Sekarang buka akses server dewa buat gue. Seret semua babu IT lo ke dalam satu video call. Dan ingat, serahin kendali penuh ke gue. Jangan ada yang disisain. Layar langsung kedap-kedip. Nongol datu barisan muka pucat kayak zombie. Keputusasaan benar-benar ngebunuh sisa harapan di mata mereka. Zhao Junfeng duduk kaku di kursi utama. Di belakang dia, barisan babu IT-nya gemeteran kayak sekte amatir, yang lagi nunggu mukjizat dewa jatuh dari langit. Layar gua tetap gelap gulita, cuma nampilin siluet abu-abu misterius yang super intimidatif. Bocah sekroco mereka nggak layak ngeliat muka sang pencipta sistem. Mereka cuma perlu tunduk sama suara gue. Pindahin server transaksi utama. Sekarang, tembakin aliran data real-time dari gerbang B dan C3 langsung ke jalur gue. Perintah gue menggema di speaker mereka. Santai, tapi bikin merinding. Kepanikan langsung pecah di seberang sana. Tapi 2 detik kemudian, earphone gue nangkep sesuatu. Detak nadi dari jutaan aliran data. Buat orang biasa, itu cuma bising gak jelas yang bikin kuping pecah. Tapi buat gue, ini simfoni kematian paling manis yang pernah ada. Mata gue merem pelan. Gue biarin pendengaran gue tenggelam. Dan sabareng arus balik matriks data sialan ini. Belum ada 30 detik, ujung bibir gue langsung naik. Akar kehancuran sistem ini udah kebentuk jadi peta topologi terang benderang di otak gue. Gampang banget kebaca. Timestamp dasar sama protokol sinkronisasi pasar luar tabrakan semua. Dan ini ternyata ulah dari sebulan yang lalu. Sampah digital yang dipaksa masuk sama si Jalang Liu Ruyan udah jadi racun mematikan. Logika sistemnya hancur total. Gak butuh banyak bacot di sini. Gue langsung lempar vonis mati sistem itu ke muka mereka. Ruang rapat seketika hening mencekam. Barisan IT gadungan itu, bahkan gak sanggup nyerna bahasa tingkat tinggi yang baru gue omongin. Otak mereka kelambatan dan gue males buang-buang waktu berharga gue. Serahin tahta sistem ini ke dia, detik ini juga. Zhao Junfeng teriak panik. Begitu akses utama pindah ke tangan gue. Layar di depan gue langsung nyala terang. Jari-jari gue nari di atas keyboard kayak badai. Kode-kode baru meluncur deras kayak tebasan pedang ijo. Nyabet abis semua peringatan error merah yang tadinya jadi tanda kiamat perusahaan itu. Kecepatan tangan gue benar-benar gak masuk akal sampai bikin bayangan. Di seberang layar, para kroco IT itu melotot sampai matanya mau copot, rahang mereka jatuh ke lantai. Mereka bahkan gak bisa ngelihat bayangan jari gue, apalagi paham arsitektur dewa yang lagi gue bangun. Mereka cuma bisa pasrah dan jadi saksi bisu. Begitu kode suci gua tanem, badai error merah yang ngamuk kayak iblis itu
langsung kebantai abis dalam hitungan detik. Hilang tanpa sisa. Di medan perang ini, gua adalah satu-satunya pasukan tempur. Cuma butuh waktu 20 menit. Buat gue bangun benteng pertahanan raksasa. Nahan setiap serangan data mematikan dengan presisi tingkat dewa. Gue cekik semua transaksi cacat. Sebelum sempat dieksekusi. Kebocoran duit perusahaan resmi mampet. Tanpa jeda, gue lewatin area beracun itu. Dan langsung nulis ulang aturan main sistemnya. Gue bikin logika mutlak yang sinkron antara timestamp dan interface data. Sebagai sentuhan akhir sang maestro, gue tanem sistem keabadian. Protokol backup berlapis yang bisa benerin dirinya sendiri pas diserang. Karya agung gue kelar. Jari gue neken tombol enter keras-keras. Crack. Detik itu juga, badai kiamat langsung reda jadi tenang banget. Semua warna merah kematian langsung hilang. Gue ngedeket ke mic, mecah keheningan pakai nada super sombong, udah kelar, tepat di detik yang sama. Pas omongan gue kelar, jeritan histeris langsung pecah di layar. Direktur keuangan nangis kejar, datanya bangkit lagi dari kubur. Detak jantung perusahaan balik normal. Jurang kebangkrutan langsung ditutup paksa. Gila, kerugiannya benar-benar mampet total. Jantung Zhao Junfeng sempat copot sedetik. Abis itu, pecahlah sorak-sorai kelegaan yang bikin seisi gedung gemeteran. Pesta mereka bukan urusan gue cuma senyum tipis terus langsung matiin telepon tanpa pamit. Zhao Junfeng melongo natap layarnya. Ngeliat tulisan kalau sang dewa udah pergi. Cowok sombong itu kaku seketika. Di matanya yang gemeter, sekarang cuma ada ketakutan dan pemujaan fanatik. Badai belum kelar. Rombongan elit itu langsung batalin liburan mewah mereka sepihak. Semua jadwal harian dibakar abis. Zhao Junfeng maksain diri naik pesawat malam paling pagi. Terbang balik ke Beijing. Besok paginya, dia bahkan gak peduli sama rumah mewahnya. Bos sombong itu malah berdiri matung kayak kacung di depan gerbang utama kantornya. Nungguin sang raja yang sebenarnya. Tepat jam 9 pagi. Deru mesin mobil mewah membelah jalanan. Sebuah Porsche putih kinclong simbol kekuasaan mutlak berhenti mulus di lobi utama. Pintunya kebuka ke atas. Kaki ramping gue melangkah keluar. Cewek culun berkacamata tebal item udah mati. Sekarang, cuma ada sepasang mata tajam yang berkilau di balik soft lens premium. Balutan setelan Chanel putih bersih berpotongan tegas nantang dunia. Aura dominasi yang keluar dari tubuh gue. Benar-benar ngubur hidup-hidup bayangan programmer rendahan yang dulu selalu diinjak-injak. Mata Zhao Junfeng nangkep siluet gue. Dan dia langsung lari. Nyambut gue kayak anjing peliharaan yang setia. Muka sombongnya sekarang penuh sama senyum paling menjilat yang pernah ada di dunia. Dia bahkan dorong satpam dengan kasar, cuma demi bukain pintu kaca raksasa itu pakai tangannya sendiri. Selamat datang, Direktur Le. Punggung sombongnya membungkuk dalam banget tanda tunduk total. Dan di dalam lobi, barisan bos-bos besar udah berjejer rapi, nundukin kepala mereka di depan gue. Para karyawan yang gercep turun abis denger gosip panas itu langsung baris rapi kayak pasukan militer. Begitu mereka lihat pemandangan gak ngotak di depan mata, gak ada satupun dari mereka yang berani narik napas. Muka semua orang di ruangan itu auto membeku. Bener-bener syok dan gak percaya sama sekali. Si Zhao Junfeng nuntun langkah gua tepat ke tengah-tengah aula. Di bawah tatapan semua orang, suaranya menggema kencang, buat nyampein perintah mutlak dari Dewan Direksi. Mulai detik ini, takhta Direktur Teknologi Utama resmi jatuh ke tangan gua. Gak cuma itu, si bos gede itu langsung ngebungkuk 90 derajat, ngemis ampunan atas kejadian konyol di bandara waktu itu. Sedangkan gua, cuma natap datar tontonan sampah itu. Hari pertama gua duduk di kursi kekuasaan, gua langsung nunjukin taring dengan manggil semua pentolan Departemen Teknik. Gak pakai basa-basi, perintah pembubaran langsung gua jatuhin. Tim proyek inti yang selama ini dipuja-puja bentukan si Liu Ruyan itu, langsung gua babat abis sampai akar-akarnya. Para parasit bermulut manis yang cuma pinter menjilat tanpa skill nyata, langsung gua tendang jauh-jauh dari posisi enak mereka. Gak ada ampun buat sampah kayak mereka. Sebagai gantinya, panggung ini gua kasih ke para teknisi muda yang kemarin berani ngelawan arus, dan berani nyuarain kebenaran. Bersama barisan darah muda yang selama ini disingkirin, padahal punya bakat tingkat dewa. Pasukan elit baru ini dibentuk dan tunduk di bawah kendali penuh gua. Sedangkan buat para lalat sampah yang berani ngetawain gua di bandara waktu itu, surat panggilan dari malaikat maut alias HRD udah mendarat manis di meja kerja mereka. Pas sore hari, palu penghakiman langsung diketok. Dipecat secara gak hormat, atau turun kasta jadi kroco gak berguna. Cuma dalam waktu 24 jam, badai bersih-bersih kekuasaan langsung nyapu bersih seluruh isi kantor. Ketegasan sama aura raja gua sukses bikin mingkem semua orang. Kisah epik kebangkitan gua langsung viral di dunia kerja. Para headhunter tingkat elit langsung gerak liar kayak hiu lapar, yang nyium bau darah segar di laut. Bayangin aja, ada perusahaan raksasa yang berani ngasih tawaran gila, 2 kali lipat dari gaji gua sekarang. Malah ditambah tumpukan saham kosong demi bisa ngegaet gua. Tapi emang gua peduli? Printout email berisi tawaran dewa itu cuma gua jadiin senjata, terus gua lempar santai ke meja kerja si Zhao Junfeng.
Begitu mata si bos besar itu ngeliat isinya, mukanya langsung pucat pasi. Keringat dinginnya langsung ngucur deras. Gak sampai 10 menit mikir, dia langsung manggil tim hukum sama orang HRD. Keputusan darurat langsung dibikin. Gaji pokok gua auto naik 30% detik itu juga, ditambah jatah mutlak atas semua keuntungan proyek raksasa. Sambil masang muka melas, dia bersumpah di depan gua kalau semua masa depan teknologi di perusahaan ini, mulai dari nasib para staf dan eksekutif, sampai urusan duit miliaran rupiah, murni bakal jadi kekuasaan penuh gua. Dia gak bakal berani macem-macem atau nyentuh area itu. Sambil nyengir puas, gua rebut lagi kertas tawaran itu terus gua masukin ke mesin penghancur kertas biar hancur berkeping-keping. Berbekal kekuatan absolut di tangan gua nggak cuma ngambil balik tahta sama kekayaan yang emang hak gua, tapi gua juga udah naklukin mental mereka biar tunduk dan hormat sama gua. Cahaya sore nerobos kaca jendela nerangin ruang kerja baru gua yang mewah banget. Sang raja udah balik. Mulai detik ini, sejarah kebangkitan gua bakal gua tulis pakai tangan gua sendiri. Masuk ke era dominasi. Yang bener-bener baru.